milenial, kawan-kawan milenial, saya Goris Mustaqim menjalani work from home nggak tahu hari keberapa, rutinitas tiap hari, jogging tiap pagi, ngopi, beberapa meeting, conference call, lalu kemudian nonton Netflix dan sebagainya. Pada kali ini saya ingin membahas tentang tema adaptive leadership atau kepemimpinan yang adaptif. Jadi seperti kita ketahui, dunia sekarang ini makin banyak tantangan-tantangan yang tentunya kita belum pernah hadapi sebelumnya atau semakin adaptif. Ada dua, ada tantangan atau pekerjaan yang teknikal, ada tantangan atau pekerjaan yang adaptif. Yang teknikal ini masalahnya sudah diketahui jelas, misalnya AC-nya rusak, solusinya ketahuan, diperbaiki, dan yang bisa menyelesaikannya adalah misalnya expert atau ahli, katakanlah tukang AC. Di sisi lain, tantangan adaptif ini masalahnya belum jelas. Mungkin kita lihat sekarang analoginya corona lah. Kita belum tahu jenis apa ini, bagaimana menyebarnya, bagaimana menginfeksi, dan bagaimana berbahayanya. Kemudian solusinya pun kita belum tahu, belum ada obat, cure, belum ada vaksin tentang ini. Jadi masih mengira-ngira, kita masih belum tahu. Lalu siapa yang bisa menyelesaikan masalah ini? Tidak bisa hanya oleh ahli atau expert, tetapi harus bareng-bareng atau berkolaborasi. Nah, ini adalah pembuka untuk kita membahas seperti apa sih tantangan dan pekerjaan adaptif atau teknikal ini. Kemudian para milenial, jadi kepemimpinan yang adaptif ini berbeda dengan authority. Jadi otoritas itu berbeda dengan kepemimpinan. Otoritas itu boleh kita sebut mungkin seperti orang-orang yang sekarang punya kewenangan. Dia punya 4 fungsi, biasanya disingkat DOPE atau DO. Pertama, direction, dia mengarahkan ke arah mana bisa kebijakan atau policy. Yang kedua adalah order, dia memberi perintah karena dia punya kewenangan, otoritas. Yang ketiga, dia punya protection, dia punya pelindungan hukum sehingga dia bisa melindungi yang lain, misalnya polisi. Lalu yang keempat, expertise atau dia punya expert, misalnya dokter, dia punya expertise sehingga dia punya otoritas buat mengobati orang yang sakit. Ini adalah 4 fungsi otoritas. Tetapi kepemimpinan adaptive leadership ini berbeda. Dia mungkin bisa saja tidak punya otoritas, tetapi dia berani ambil resiko, dancing in the edge, untuk katakanlah menyelesaikan sebuah masalah dan bagaimana menyelesaikannya itu secara adaptif. Nah, bagaimana sebenarnya kita mencoba untuk berlaku adaptif atau bagaimana kita memerankan sebagai pemimpin yang adaptif. Ada beberapa langkah yang itu bisa membantu. Tidak ada formula yang khusus, tidak ada rumus pasti, tapi ini adalah hal-hal yang bisa disarikan dari satu semester kuliah mungkin di Kennedy, di Harvard, kemudian di sebuah workshop yang beberapa hari. Jadi intinya pertama kita mesti mapping stakeholder. Kita mesti tahu siapa partner kita, siapa aliansi atau allies kita, siapa otoritas, lalu kemudian troublemaker bukan hanya pembuat masalah, tapi orang yang misalnya punya sebuah ide, punya sebuah hal yang itu breaking the rules, yang itu mungkin nanti di satu saat bagus, yang biasanya otoritas akan mencoba membuat dia diam. Nah, itu kita mesti protect. Atau stakeholder lain seperti misalnya elephants in the room. Nah, jadi pertama kita harus mapping siapa stakeholder kita. Yang kedua adalah kita harus mengetahui apa VLL atau value losses yang ada dalam diri si stakeholder tersebut. Value itu apa sih? Value yang mereka hormati atau mereka ingin tegakkan atau mereka sangat ingin itu diterapkan dalam apapun pekerjaan. Yang kedua, losses. Kita juga mesti dealing sebenarnya apa sih yang jika ada perubahan, jika ada sebuah disrupsi, apa sih losses atau hilang yang dialami sebuah pihak atau stakeholder. Apakah itu hilang kekayaan, hilang reputasi, hilang pekerjaan, hilang nama baik, dan sebagainya. Sehingga kita bisa memetakan apa value dan losses dari setiap stakeholder. Yang terakhir, dari banyak sekali adalah bagaimana kita bisa memerankan tadi avoiding work avoidance, atau bagaimana kita menghindari dari masalah. Seolah-olah baik-baik saja, seolah-olah ini akan berlalu, seolah-olah ini bukan wewenang saya. Itu adalah bagaimana kita tadi memerankan adaptif kepemimpinan atau kepemimpinan yang adaptive leadership. Bagaimana kita di zaman sekarang kepemimpinan itu tidak hanya sosok yang penuh mitos, yang serba bisa jago semua, tetapi orang biasa, yaitu bagaimana kita bisa mengakui bahwasanya ada vulnerability atau sisi yang rentan atau yang itu kita tidak mampu, tidak kita ketahui, kita bersifat open atau terbuka,
tidak menutupi dan bekerja dalam stakeholder. Kita mesti transparan dan mengakui ini ke semua pihak sehingga tadi kita bisa mengatasi tantangan zaman yang semakin adaptif. Terima kasih.